Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 3 PIK akan mempresentasikan tentang teori dasar pendidikan. Kami yang beranggotakan yaitu Bahrul Nuralim, Dimas Ekananda, Fajar Abdurahi, dan saya sendiri Denabila Arifah. Pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dalam ilmu pengetahuan, teori berarti model atau kerangka pikiran yang menjelaskan fenomena alami sosial tertentu. Teori dirumuskan, dikembangkan, dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti atas kebenarannya. Karakteristik suatu teori ialah, yaitu pertama adalah memberikan kerangka kerja konseptual untuk suatu informasi dan dapat dijadikan dasar untuk penelitian. Kemudian yang kedua adalah memiliki prinsip-prinsip yang dapat diuji. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan. Pendidikan sendiri adalah usaha atau sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, atau disebut proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia atau peserta didik untuk dapat membuat manusia itu mengerti, paham, dan lebih dewasa, dan mampu membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. Kemudian akan disampaikan oleh teman saya, dilanjutkan oleh teman saya. Dalam hal ini, yang lebih spesifik, pendidikan merupakan aktivitas pembelajaran dalam bentuk interaksi edukatif afektif dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan, masih juga pendidikan dibesarkan untuk penunaian tugas yang mengarah pada upaya pemberi arah dan waktu pada peserta didik. Penunaian tugas berwaktakan pada peserta didik tersebut dinamakan clowering. Next. Pengertian teori pendidikan. Teori pendidikan dalam teori yang digunakan dalam proses pembelajaran mengajar salah teori dari John Dewey, yaitu teori learning by doing. Teori belajar ini merupakan subordinat dari teori pendidikan. Karenanya sebelum membahas teori belajar tersebut, perlu diuraikan pengertian teori pendidikan. Menurut Murray 1974, istilah teori merujuk pada suatu usaha untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi seperti adanya. Teori juga merupakan usaha untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin terjadi di masa datang. Next slide. Macam-macam teori pendidikan. 1. Koneksionalisme. Edward Leeton
adalah tokoh psikologi yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Teori ini dikenal dengan teori stimulus respon. Menurutnya, dasar pembelajaran adalah asosiasi antara stimulus dengan respon. Hukum teori koneksionalisme. A. Hukum kesiapan. Readiness. B. Hukum latihan, the law of exercise. C. Hukum akibat, the law of effect. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara saya, Bahrul Nur Alim. Teori klasikal kondisioning. Teori ini dikemukakan oleh Ivan Petrovich Pavlov 1849-1936. Teori ini adalah tentang conditioned reflex. Dengan penemuannya ini, Pavlov meletakkan dasar behaviorisme sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi berbagai penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori-teori belajar. Prinsip belajar menurut Pavlov adalah sebagai berikut. A. Belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang atau stimulus yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lemah. B. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. C. Belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. D. Setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. E. Semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Next. Macam-macam teori pendidikan menurut Tana S. Sukmadinata 1997. 1. Pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, dan memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. 2. Pendidikan pribadi. Teori pendidikan ini bertolak dari asumsi bahwa sejak dilahirkan anak telah memiliki potensi-potensi tertentu. Pendidikan harus dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dengan bertolak dari kebutuhan dan minat peserta didik. Next. Tiga. Pendidikan teknologi. Teknologi pendidikan yaitu suatu konsep pendidikan yang mempunyai persamaan dengan pendidikan klasik tentang peranan tiga pendidikan dalam menyampaikan informasi. Dalam teknik pendidikan lebih diutamakan adalah pembentukan dan penguasaan kompetensi atau kemampuan praktis, bukan pengawetan dan pemeliharaan budaya lama. 4. Pendidikan interaksional adalah suatu konsep pendidikan yang bertitik tolak dari pemikiran manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Selain itu, teori-teori pendidikan pun dihubungkan dengan berbagai aliran filsafat, yaitu 1. Idealisme, realisme, perennialisme, esensialisme, pragmatisme, progresivisme, eksistensialisme. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dimas Ekananda. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam aliran pendidikan. Yang pertama yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer, berasal dari bahasa Latin yaitu natif, yang berarti terlahir atau pembawaan. Aliran ini merupakan lawan dari aliran empirisme. Aliran ini juga mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Aliran empirisme dikemukakan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dalam bukunya An Essay Concerning Human Understanding, yang menyatakan bahwa
Cara manusia memperoleh pengetahuan adalah dengan melalui pengalaman atau penginderaan. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau. Aliran ini berasal dari bahasa Latin yaitu nature yang artinya alam. Aliran ini berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Dan aliran ini dinamakan juga negativisme, ialah aliran yang meragukan pendidik untuk perkembangan seseorang. Yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi dikemukakan oleh William Louis Stern. Konvergensi sebagai perpaduan kedua teori tersebut yang memadukan faktor alam dengan faktor pembawaan. Teori konvergensi dalam proses pendidikan memberikan pendidik untuk mengubah dan mengembangkan anak. Keberhasilan pendidikan tergantung dengan faktor lingkungan. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.